mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala turun gunung terang-terangan mensupport kemenangan Amin di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu provinsi sebagai penentu kemenangan calon Presiden Anies Rashid Baswedan dan Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar, di mana Jawa Timur adalah tempat kelahiran dari Cak Imin atau Gus Imin, salah satu cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Kami akan terus bergerak, seluruh relawan. Kami akan terus berjuang. Kami akan terus berkonsolidasi bahwa Jawa Timur harus rata Anies Muhaimin menang. Kami semua yang hadir di sini mewakili Mbok Tun, Mbok Nem, Mbok Na, Mbok Sri, yang mereka semua tidak mendapatkan bantuan. Kita semua hadir di sini untuk Pak Paijo, Pak Ino, yang mereka semua tidak kebagian pupuk. Kita semua hadir di sini mewakili mereka semua, jutaan rakyat Jawa Timur, untuk memastikan bahwa pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang adil dan merata untuk Indonesia. Bos Muhaimin, kami semua ini kadermu, Bos. Bos Muhaimin, kami semua ini relawanmu, Bos. Kerja keras kami adalah bukti nyata bahwa nanti 14 Februari tahun 2024 Anies Muhaimin menang di Jawa Timur. Demikian laporan kami. Beri kami semangat, Gus. Bapak Yusuf Kala, beri kami semangat. Beri kami semua tambahan semangat untuk kami semua terus bekerja keras hingga 14 Februari nanti ketika pemilu, dan memastikan Anies Muhaimin menang di Jawa Timur. Terima kasih semuanya, para relawan, terima kasih yang bekerja keras siang dan malam. Kami tahu bahwa kalian semua tidak dibayar. Kami tahu bahwa kalian semua betul-betul rela dan bekerja untuk perubahan Indonesia. Terima kasih semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lebar.
Pak JK perlu kami laporkan, itu awalnya pertama kali kita berpasangan sama Mas Anies di Jawa Timur ini digempur berbagai isu, seolah-olah Mas Anies ini Wahabi, radikal, apalagi macam-macam. Dan yang teriak-teriak itu ternyata tim sukses calon lain yang kebetulan nggak punya bahan lagi selain itu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai semua. Sekarang tidak ada lagi isu seperti itu karena alhamdulillah tidak laku dan tidak terbukti sama sekali di dalam proses perjuangan Amin selama ini. Salah satu yang saya sendiri bolak-balik bersaksi di mana-mana, di depan kiai, di depan seluruh kekuatan, saya bersaksi kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing, insya Allah Anies Baswedan pilihan terbaik buat Indonesia di masa yang akan datang. Tadi saya ngobrol sama Pak JK, ibarat bangsa ini sebuah kendaraan bis. Masa supirnya gampang muring-muring, setuju orang? Nah, maka yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang memiliki gagasan, rencana, pengalaman, dan tanggung jawab yang sudah memiliki track record yang tepat. Dan Mas Anies solusi tepat untuk membereskan yang belum beres di tanah air kita. Amin. Saya sama Mas Anies ini sama-sama kuliah di UGM, Fakultas Ekonomi. Mas Anies, saya Visipol. Sama-sama berjuang untuk lahirnya demokrasi dari gagasan, diskusi, bedah buku, gerakan turun jalan, advokasi, pers, mahasiswa, dan seterusnya. Dan alhamdulillah lahirlah era demokrasi dan reformasi. Saya menyebutnya itulah perjuangan perubahan jilid 1. Insya Allah 14 Februari terwujud perubahan jilid 2 untuk Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Karena apa? Karena pada dasarnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Figur Mas Anies, apalagi ditambah saya misalnya gitu, insya Allah darul mafasid itu menyelesaikan separuh dari masalah bangsa kita. Apa itu? Contoh, produksi pertanian sampai ke konsumen nggak pernah diurus, terjadi proses mafia dan berbagai kemerosotan proses. Di situ harus diatasi dulu. Hukum tidak tegak dengan adil, maka harus dibereskan darul mafasid. Insya Allah seluruh mafia, kejahatan, kezaliman kita atasi, separuh urusan bangsa ini bisa kita selesaikan. Amin. Tugas Mas Anies dan saya nyelepet keadaan, insya Allah akan terwujud tatanan yang mulia dan baik. Allahumma. Contoh yang sederhana, contoh yang sederhana. Ekonomi ini kenapa nggak tumbuh? Kenapa nggak tumbuh? Kenapa ekonomi ini jalan di tempat? Ada dua hal yang paling nyata yang sebetulnya tugas prinsip dasar sebuah pemerintahan dan negara. Yang pertama adalah terbangunnya kepercayaan, trust, dalam sistem politik yang kita bangun. Selagi tidak muncul rasa
trust, kepercayaan, maka tidak akan muncul tumbuh berkembangnya ekonomi. Apa itu? Yang pertama, kepastian hukum. Selagi masih ada rekayasa hukum, tidak akan ada yang percaya di dalam proses kehidupan politik dan ekonomi kita. Apalagi kalau sudah melanggar etik. Kelihatannya etak-etik, tapi etiklah yang akan memastikan kepercayaan internasional maupun dalam negeri untuk tumbuh kembangnya ekonomi. Betul? Itu contoh. Jadi kira-kira gini, modal dasar kita kuat, negara yang penuh kekuatan kultur keagamaan yang kokoh, insya Allah. Dengan demikian maka etika menjadi ujung utama dari fondasi pembangunan kita. Setuju? Disitulah muncul kepercayaan. Jadi ekonomi tidak akan tumbuh kalau kepastian hukum, apalagi korupsi masih merajalela. Betul? Ada koruptor nangkap koruptor, baru ada di dalam sejarah dunia ini. Betul apa betul? Amin akan mengatasi kepastian hukum dan kebersihan negara ini untuk darul mafa. Itu separuh selesai nanti. Yang kedua, selain kepastian hukum, rata-rata ada biaya ekonomi yang tinggi. Biaya ekonomi yang tinggi itu semua industri sulit tumbuh karena banyak pungutan-pungutan liar yang terjadi. Ini namanya darul mafasid. Kita harus atasi, bersihkan dulu pungli, maka akan muncul kepercayaan dan tumbuhlah industri di tanah air kita. Insya Allah Mas Anies dan saya siap melaksanakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dengan semangat itu maka kita atasi seluruh kehidupan berbangsa kita. Saya lupa menyapa teman-teman disabilitas Jawa Timur. Tepuk tangan. Ya. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman disabilitas Jawa Timur. Jadi kita butuh supir yang sabar, betul? Kita butuh pemimpin yang amanah, betul? Kita butuh pemimpin yang sidik, betul? Kita butuh masa depan ini dipimpin dengan penuh keyakinan faktona. Amin. Saya bersaksi seluruh fitnah-fitnah terhadap Mas Anies adalah fitnah yang tidak benar dan akan kita buktikan 14 Februari perubahan tidak bisa dibendung lagi. Amin. Semangat perubahan inilah yang akan membawa perbaikan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa kita. Saya minta kepada seluruh kader terus bergerak, terus menunjukkan dedikasi serta komitmen perjuangan ini. Jangan pernah ragu, karena perubahan tidak akan pernah bisa dihadang oleh siapapun. Ini sudah mulai tanda-tanda kecurangan di mana-mana. Saya minta semua kader menjadi kekuatan terdepan menjaga kemurnian pemilu ini dengan baik. Sanggup? Saya ingin tahu organ-organ relawan mana? Organ-organ relawan mana? Angkat tangan. Ya, tepuk tangan untuk organ-organ relawan yang merupakan penopang bagi pengawasan pemilu di berbagai titik-titik rawan. 1. TPS, 2. pengawal suara sampai di tingkat nasional. Sanggup? Insya Allah dengan kekuatan yang kita miliki, Jawa Timur bersih dari kecurangan dan berbagai macam ketidakadilan. Sanggup? Alhamdulillah.
Semangat itulah yang akan membawa pemilu kita jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Syarat kepercayaan yang paling penting, trust, adalah hasil pemilu yang bersih, hasil pemilu yang jujur, kredibel, dan legitimate. Kita akan wujudkan pemilu yang benar-benar memiliki legitimasi yang kuat, bukan pemilu hasil kecurangan. Betul? Dengan hasil pemilu yang bersih, insya Allah kita wujudkan pemerintahan yang didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dengan demikian saya yakin dan optimis Jawa Timur kita buktikan, amin, menjadi pemenang pemilu 2024. Amin, menjadi juara di Jawa Timur. Dan juara di Jawa Timur berarti amin, menang di seluruh tanah air kita. Amin. Perubahan. Perubahan. Alhamdulillah, semangat Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara sekalian, disaksikan Pak Yusuf Kalla, Pak JK. Makanya lebih cepat, lebih dengan semangat dan dukungan semua pihak, kita yakin dan optimis tujuan kita terwujud. Indonesia adil, makmur, merata, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.